kalian berpikir bahwa tidak ada tempat yang benar-benar bebas di dunia ini, maka kalian bisa mengunjungi Slab City di California. Slab City adalah julukan untuk sebuah wilayah dengan reputasi buruk yang terkait berbagai jenis kejahatan, karena lemahnya kontrol dan minimnya perlindungan hukum. Di sini, banyak kasus kekerasan terjadi, termasuk kekerasan seksual, dan para korban sering kesulitan mencari bantuan karena tidak ada otoritas resmi di Slab City. Tidak ada pajak properti, iuran, atau perumahan elit. Bahkan lingkungan tempat tinggal yang layak pun sulit ditemukan. Wilayah ini hanyalah hamparan tanah gersang dengan mobil van yang berjejer, tanpa layanan sipil, petugas kepolisian, atau hukum yang berlaku. Karena itu, Slab City juga disebut sebagai The Last Free Place in America, atau tempat bebas terakhir di Amerika. Tidak terhitung sudah berapa banyak jenis kejahatan yang terjadi di sini. Mirisnya, tempat ini semakin populer karena banyaknya peristiwa penikaman dan kejahatan jalanan. Walaupun tidak semua orang di sini berbahaya, reputasinya tetap buruk akibat tingginya tingkat kriminalitas. Berlokasi di lahan publik seluas 640 hektar di Imperial County, California, sekitar 50 mil di utara perbatasan Amerika Serikat Meksiko, Slab City terletak di lokasi bekas Camp Dunlap, pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat. Sebelum AS resmi masuk ke dalam Perang Dunia II, Korps Marinir merencanakan tempat pelatihan untuk artileri lapangan dan anti pesawat di area yang dapat diakses oleh pesawat dari kapal induk di dekat San Diego. Pada puncaknya di tahun 1940-an, camp ini menjadi tempat pengujian laboratorium untuk menilai daya tahan beton di bawah iklim keras gurun Sonora. Selain itu, Slab City berfungsi sebagai lokasi latihan perang, tempat tentara berlatih menembakkan senjata besar seperti meriam dan senjata anti pesawat, yang difungsikan untuk menembak pesawat musuh dari darat. Namun setelah perang berakhir, militer meninggalkan area tersebut pada tahun 1956, karena pangkalan ini dianggap tidak lagi dibutuhkan. Sebagian besar bangunan dihancurkan, meninggalkan puing-puing dan potongan-potongan beton. Mereka mengambil lempengan yang dibutuhkan, tetapi menyisakan fondasi-fondasi bangunan beton, yang kemudian disebut slabs atau balok beton. Dari situlah, tempat ini mulai dikenal sebagai Slab City. Setelah bertahun-tahun ditelantarkan, beberapa karyawan dari pabrik kimia terdekat menemukan wilayah ini, yang dikenal sebagai Slab City, dan memutuskan bahwa tempat ini cocok untuk perumahan sementara dengan trailer kecil. Meskipun terkesan kumuh, Slab City dikenal karena kreativitas dan komunitasnya yang unik. Para penduduk di sini hidup tanpa aturan dan bebas dari regulasi apapun. Selain sebagai tempat bagi komunitas alternatif, Slab City juga menarik perhatian seniman, pensiunan, dan orang-orang yang mencari kehidupan sederhana. Mereka mendirikan rumah dari tenda atau mobil van, menjalani kehidupan bebas tanpa campur tangan pemerintah, yang berarti mereka harus mandiri dan mengurus diri sendiri. Bahkan, dilaporkan ada seorang dokter hewan asal Eropa yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Penduduk datang kepadanya untuk merawat hewan peliharaan mereka. Selain dokter hewan, ada pula pengacara dan berbagai profesional lainnya yang dulunya menjalani kehidupan konvensional, namun kemudian memutuskan untuk meninggalkan kehidupan standar dan memilih tinggal di Slab City. Slab City juga memiliki berbagai karya seni besar. Salah satunya adalah Salvation Mountain, sebuah bukit yang dilukis penuh warna oleh seorang seniman bernama Leonard Knight. Bagi sebagian orang, ini adalah karya seni yang luar biasa. Slab City mungkin terlihat seperti tempat yang keren dan bebas, tetapi ada sisi gelap yang perlu diketahui. Karena di sana tidak ada hukum resmi atau polisi yang mengawasi, tempat ini bisa menjadi sangat berbahaya bagi beberapa orang. Terletak di hamparan gurun, Slab City tidak memiliki fasilitas umum seperti toilet, listrik, dan air bersih, sehingga penduduk harus mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini membuat hidup di sana sangat sulit dan penuh tantangan, terutama saat musim panas ketika suhu bisa menjadi sangat ekstrem di gurun. Selain itu, uang tidak terlalu berarti di Slab City, karena kebanyakan penduduknya tidak memiliki uang tunai. Mereka lebih mengandalkan voucher makanan, serta saling berbagi dan bertukar makanan atau barang dalam komunitas.
Namun, ini tidak berarti semua orang di Slab City miskin. Karena tidak adanya aturan seperti yang telah dijelaskan, potensi untuk terjadinya hal-hal kriminal seperti pencurian, perkelahian, atau kekerasan cukup tinggi. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih untuk tinggal di Slab City harus selalu berhati-hati dan menjaga diri sendiri, karena tidak ada aparat penegak hukum yang akan membantu jika terjadi masalah di sana. Di sisi lain, tingkat kejahatan di Slab City sangat tinggi, disebabkan oleh tingginya angka pengangguran di antara penduduk yang cenderung terlibat dalam kegiatan seperti pembunuhan, pencurian kecil, perdagangan, atau penggunaan narkoba. Banyak pecandu tinggal di sana, dan mereka bisa saja dengan mudah melakukan tindakan kriminal seperti masuk ke rumah orang lain dan mencuri. Di Slab City, penduduk biasanya disarankan untuk tidak meninggalkan rumah atau trailer tanpa penjagaan, dan untuk selalu meminta seseorang menjaga rumah saat mereka pergi. Selain pencurian, isu terkait penyalahgunaan zat terlarang sangat marak. Masalah ini menjadi begitu menonjol karena mayoritas penghuni Slab City adalah pengguna atau bahkan pengedar, yang seringkali melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak kesehatan dari penyalahgunaan ini juga menyebabkan ketegangan atau perkelahian di antara penduduk, karena lemahnya kontrol dan kurangnya perlindungan hukum. Kasus kekerasan seksual juga cukup tinggi di Slab City. Korban sering kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak adanya otoritas resmi di sana. Tanpa kehadiran polisi yang bisa menegakkan hukum atau menangkap pelaku, orang-orang yang berniat melakukan kekerasan seksual merasa lebih bebas bertindak. Mengingat wilayah ini cukup terisolasi, korban rentan menjadi sasaran niat jahat dan sangat sulit melarikan diri atau mendapatkan pertolongan dari layanan darurat atau bantuan dengan cepat. Untuk menjalani kehidupan yang baik di Slab City, orang-orang biasanya bergabung dengan komunitas. Terdapat banyak komunitas di sana, tetapi jika seseorang merasa tidak cocok dengan komunitas yang ada, mereka bisa mendirikan komunitas sendiri. Ada satu fakta menarik tentang Slab City. Tanah di sana pada dasarnya gratis untuk mendirikan bangunan atau memarkir trailer. Karena gratis, orang-orang biasanya menggunakan batu atau botol kaca untuk menandai batas tanah yang akan mereka tempati. Namun, sebagian besar tanah utama di Slab City sudah diambil oleh mereka yang datang lebih dulu. Ketika seseorang yang memiliki tanah meninggalkan tempat itu, mereka bisa saja memberikan tanah tersebut kepada orang lain secara cuma-cuma. Sayangnya, beberapa penduduk mungkin memanfaatkan kebebasan di sana untuk melakukan penipuan atau mengambil keuntungan dari orang lain, terutama pendatang atau wisatawan yang kurang mengenal situasi di tempat itu. Meskipun Slab City seringkali dianggap berbahaya karena kekerasan di masa lalu, kota ini perlahan-lahan berubah. Banyak orang berusaha menjadikan Slab City sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Dengan perubahan ini, Slab City kini menjadi lebih aman dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau ada hal menarik untuk dibahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.